Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emresi Saputra dengan PM 2435100811, di mana sekarang saya akan melanjutkan membaca buku di bagian bab 8, di mana judulnya yaitu ada Stage Management Patterns. Nah, yang pertama ada Data Flow Mechanics, air terjun data. Dalam arsitektur berbasis komponen seperti REDS atau FUI, prinsip paling fundamental yang mengatur pergerakan data adalah one-way data flow, aliran data satu arah, atau sering disebut unidirectional data flow. Konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah, dari komponen induk parent ke komponen anak child, untuk mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut props, singkatan dari properties. Dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang hanya baca, read only. Namun bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke atas? Misalnya ketika pengguna mengklik tombol di komponen anak karena air tidak bisa mengalir ke atas, kita menggunakan teknik callback function. Itu akan memberikan sebuah fungsi kepada anak melalui props, misalnya one button click, dan anak akan memanggil fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Ini mirip dengan orang tua yang memberikan ponsel kepada anaknya dan kata kalau ada apa-apa telepon papa ya. Question prop trailing inilah yang sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama, to-why data binding, seperti di AngularJS versi 1 atau framework MVVM klasik. Dalam to-why binding, perubahan data di UI atau view otomatis memperbarui model dan sebaliknya tanpa perlu boilerplate kode yang eksplisit. Meskipun terlihat praktis dan ajaib di awal, pola dua arah ini bisa berubah menjadi spaghetti code yang tidak terkendali dalam aplikasi skala besar. Sangat sulit melacak siapa yang mengubah data jika data bisa berubah dari mana saja. Itulah sebabnya ekosistem modern lebih memilih rasa sakit jangka pendek dari one-way data flow demi keuntungan jangka panjang berupa arsitektur yang stabil dan mudah dibug. Kedua ada lokal vs global stage, memilih rumah untuk data. Salah satu keputusan tersulit dalam pengembangan frontend adalah menentukan di mana sebuah data harus tinggal. Apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen local stage atau harus diangkat ke level aplikasi agar bisa diakses semua orang global stage. Local stage adalah data yang bersifat sementara, spesifik, dan tidak dipedulikan oleh komponen lain. Contoh klasik adalah status input formulir, apakah sedang diketik, status toggle modal buka tutup, atau index types yang sedang aktif. Sisi lain, ada global stage adalah data yang bersifat persisten dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang tersebar di berbagai cabang pohon aplikasi. Contoh utamanya adalah data autentikasi pengguna, siapa yang sedang login, preferensi tema gelap, terang, atau isi keranjang belanja di aplikasi e-commerce. Jika data ini disimpan secara lokal, kamu akan terjebak dalam neraka prop drilling yang sudah kita bahas sebelumnya. Global stage tidak sebagai database di sisi klien yang melayang di atas pohon komponen. Komponen manapun, tidak peduli seberapa dalam posisinya, bisa berlangganan subscribe ke data ini dan akan otomatis diperbarui re-render jika datanya berubah. Untuk menjembatani kebutuhan data global tanpa menggunakan library pihak ketiga yang berat, Brex menyediakan fitur bawaan bernama konteks API. Konteks memungkinkan kita membuat lubang cacing data yang menembus level komponen. Namun, penggunaan global stage, terutama konteks, memiliki jebakan performa yang sering tidak disadari pemula. Secara default, jika nilai dalam konteks berubah, semua komponen
yang menggunakan konteks tersebut akan dirender ulang. Jika kamu menyimpan objek raksasa yang berisi segala macam data dalam satu konteks, perubahan kecil pada satu properti, misalnya update jam, bisa memicu render ulang massal pada komponen yang sebenarnya jika membutuhkan data jam tersebut. Oleh karena itu, aturan praktis arsitekturalnya adalah pecah konteks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan domain masalahnya. Kesimpulannya, manajemen stage yang baik adalah tentang keseimbangan. Local stage memberikan isolasi dan kemudahan pembersihan data hilang saat komponen mati. Sementara global stage memberikan aksesibilitas dan persistensi. Arsitek yang bijak tahu cara memetakan data aplikasi ke dalam kategori yang tepat. Jangan gunakan bazooka atau global stage untuk membunuh nyamuk local stage, dan jangan mencoba memadamkan kebakaran hutan Apex data dengan pistol air, contoh local props. Kenali karakteristik datamu sebelum menentukan rumah tinggalnya. Ketiga, ada flux arsitektur atau birokrasi yang menyelamatkan. Pada tahun 2014, Facebook yang sekarang jadi Meta mendapati masalah besar dengan bug notifikasi pesan yang menghantui. Muncul lagi padahal sudah dibaca karena arsitektur MVC, Model View Controller, mereka yang semakin ruwet. Data mengalir ke segala arah dan perubahan satu model memicu perubahan model lain secara berantai tak terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah pola arsitektur Flux yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari Flux adalah memberlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan. Perubahan harus melalui prosedur resmi yang tercatat. Meskipun terdengar lambat dan bertele-tele, birokrasi inilah yang menjamin ketertiban dan prediktabilitas aplikasi skala raksasa. Komponen pertama dalam Flux adalah action, sebuah objek sederhana yang memberitahu apa yang terjadi, bukan apa yang harus diubah. Action hanya membawa informasi niat, misalnya tipe, add to cart, pilot, ID, name. Komponen view UI tidak boleh mengubah data store secara langsung. Mereka hanya boleh mengirimkan mendispatch action ini. Hasil perhitungan recorder disimpan dalam store, tempat penyimpanan tunggal untuk seluruh data aplikasi, single source of truth. Berbeda dengan pola MVC di mana data tersebar di banyak model, Flux menganjurkan satu store raksasa yang mencakup segalanya. Ini memudahkan fitur seperti save, load stage, undo atau redo, dan time travel debugging. Ketika store diperbarui, ia memancarkan sinyal ke semua komponen view yang berlangganan agar mereka memperbarui tampilan. Alur ini membentuk siklus satu arah yang tertutup. Selanjutnya yang keempat ada server state management. Jangan mengklaim data pinjaman. Selama bertahun-tahun, developer frontend melakukan kesalahan konseptual dengan memperlakukan data dari server API sama dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server, menyimpannya di Redux global, dan mencoba mengelolanya secara manual. Mereka membuat variabel is loading, is error, dan data sendiri, serta menulis tang atau saga yang rumit untuk menangani fetching. Masalahnya, data server memiliki sifat yang unik. Ia asinkron, disimpan di tempat jauh, dan yang paling penting, ia bisa kadaluarsa, style, kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Data di server bukan milikmu. Kamu hanya meminjam salinannya untuk sementara waktu. Fitur paling powerful dari manajemen server stage modern adalah automatic deduplication dan Windows Focus Reflection. Dan jika kedua komponen berbeda meminta data profil user secara bersamaan, library cerdas ini akan menyatukan menjadi satu request jaringan saja, menghemat bandwidth. Pemisahan antara client stage dan server stage membuat arsitektur aplikasi menjadi jauh lebih bersih. Client
clean stage seperti is open modal, demode yang benar-benar memiliki UI tetap tinggal di konteks atau zone times redux. Server state seperti list products, user profile diserahkan sepenuhnya ke Rex query. Dengan cara ini, global store redux kamu yang tadinya gemuk dan penuh sampah data api akan menyusut drastis. Manfaat lain yang sering diabaikan adalah manajemen memori dan garbage collection. Library server stage biasanya memiliki fitur checks in validation otomatis jika data detail produk A tidak lagi ditampilkan di layar karena pengguna sudah pindah halaman. Data tersebut akan diberi waktu misalnya 5 menit. Jika 5 menit tidak ada yang meminta data tersebut lagi, ia akan dihapus dari memori. Selanjutnya ada immutability, sejarah yang tak bisa dihapus. Di jantung semua pola manajemen stage modern, baik itu Redux, Rex Context maupun Rex Query, terdapat satu prinsip suci yang tidak boleh dilanggar, immutability, ketidakubahan. Mengapa kita harus melakukan cara yang terkesan boros memori ini? Alasannya berkaitan erat dengan perform change detection, deteksi perubahan di framework seperti Rex. Untuk mengetahui apakah komponen perlu di-render ulang, Rex perlu membandingkan stage lama dengan stage baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. Tantangan utama immutability adalah sintaks JavaScript yang terkadang bertele-tele, terutama untuk struktur data yang bersarang dalam nested. Mengubah properti di level keempat objek menggunakan spread operator bisa menghasilkan kode yang sulit dibaca dan rentan kesalahan. Untuk mengatasi ini, kita menggunakan library pembantu seperti Immer. Immer memungkinkan kita menulis kode dengan gaya mutable yang biasa. Tetapi di balik layar, ia menggunakan mekanisme proxy JavaScript untuk secara otomatis menghasilkan struktur immutable baru yang benar. Ini memberikan kenyamanan penulisan kode imperatif dengan keamanan hasil immutable. Kesimpulannya, immutability adalah disiplin mental yang berdasarkan programmer asal jadi dengan software engineer yang peduli kualitas. Selanjutnya ada integrasi keislaman, manajemen hati, dan integritas kebenaran. Dalam perspektif Islam, konsep stage manajemen pengelolaan kondisi data memiliki kemiripan filosofis yang mendalam dengan tazkiyatun nafs. Manajemen jiwa di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Segumpal darah itu adalah hati, yang dalam arsitektur aplikasi adalah analog dengan global stage. Jika stage aplikasi kacau, maka tampilan antarmuka UI akan rusak. Begitu pula jika hati manusia kotor atau tidak terkelola, maka perilaku zahirnya akan buruk. Prinsip single source of truth, satu sumber kebenaran dalam Redux atau Zone Times mengajarkan kita tentang bahaya menduakan rujukan. Dalam aplikasi, jika data disimpan di banyak tempat dan yang tidak sinkron, akan terjadi konflik dan bug. Dalam Islam, ini adalah manifestasi dari pentingnya berpegang pada Al-Quran dan sunnah sebagai satu-satunya rujukan mutlak kebenaran. Ketika manusia mengambil sumber kebenaran dari hawa nafsu atau opini yang beragam tanpa standar pusat, terjadilah perpecahan dan kebingungan umat. Konsep one way data flow, aliran data satu arah, mencerminkan keteraturan dan ketaatan terhadap hierarki nizam. Data mengalir dari atas ke bawah dan perubahan diminta melalui mekanisme resmi. Ini
ini mengajarkan bahwa kebaikan dan petunjuk itu turun dari Allah kepada hambanya dan hamba tidak bisa memanipulasi takdir secara langsung melainkan melalui doa dan ikhtiar yang terstruktur. Penerapan immutability sangat erat kaitannya dengan konsep hisab dan taubat. Dalam immutability, kita tidak boleh menghapus atau mengubah sejarah data masa lalu secara paksa. Kita membuat objek baru berdasarkan masa lalu dengan perubahan yang diinginkan. Ini mengajarkan kejujuran sejarah. Manusia tidak bisa menghapus dosa masa lalu seolah-olah tidak pernah terjadi. Yang bisa dilakukan adalah melakukan taubat nasuha, menciptakan stage baru yang bersih, yang menggantikan keburukan dengan kebaikan. Terakhir, pemisahan antara server stage dan client stage mengajarkan kita tentang kerendahan hati akan keterbatasan ilmu manusia. Data di client seringkali bersifat stale atau usang dibandingkan data di server, kebenaran asli atau ilmu Allah. Kesimpulannya, bab ini telah mengungkap bahwa tantangan terbesar adalah dalam aplikasi kompleks bukanlah rendering tampilan, melainkan menjaga konsistensi data yang ada di baliknya. Berikut ada prinsip-prinsip manajemen stats yang harus kamu pegang. Pertama, ada satu arah. Lebih baik kita meninggalkan keruwetan two-way bidding yang memeluk one-way data flow. Jangan sembarang global. Kita belajar untuk tidak malas. Data formulir milik komponen login tidak boleh mencemari global store. Data server bukan milikmu. Paradigma style while revalidated mengubah cara pandang kita. Data dari API adalah pinjaman yang bisa kadaluarsa kapan saja. Immutability adalah hukum. Kita memahami bahwa memutasi objek secara langsung adalah dosa besar yang merusak deteksi perubahan, change detection. Selalu buat salinan baru untuk setiap perubahan data guna menjamin performa rendering dan memungkinkan fitur canggih seperti undo atau redo. Flux untuk keterlibatan, pola action. Di Specs Endorser Store mungkin terasa bertele-tele, tapi birokrasi inilah yang menyelamatkan aplikasi raksasa dari anarki. Dengan data yang kini dikelola rapi di sisi klien, kita menghadapi pertanyaan berikut. Sekian membaca buku bab 8 dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.